Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku JJ di Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal. Nah, pada kesempatan ini hari yang bersejarah ya. Hari ini kita memperingati Hari AIDS sedunia ya, nanti belibet karena ini sudah lama tidak on air ya. Memperingati Hari AIDS sedunia tahun 2022. Nah, kita akan kupas apakah itu AIDS, kemudian bagaimana pencegahan dan penyebarannya. Ini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh teman-teman yang cakep-cakep. Iya. Terima kasih banyak. Teman-teman yang cakep ini Mbak Pratiwi dan Mas Keceng. Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Likim Tan. Ya, okay. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, baik ya Mas Keceng. Mbak Pratiwi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, ya. Kita akan ngomongin tentang apa? AIDS ya, tentang gitu. AIDS. Nanti bisa dipaparkan. Kebetulan Mbak Pratiwi ini kan masih kuliah di fakultas apa, Pak? Kesehatan. Ya, di kesehatan. Jadi kan tentang AIDS ini pastinya lebih tahu ya dibandingkan dengan Keceng. Dibandingkan dengan Keceng. Ini nanti Keceng ini termasuk ODA apa tidak? Nanti kita akan astagfirullah. Kupas habis ya. Parah itu. Oke Mbak Pratiwi, mungkin banyak teman-teman kita di luaran sana itu kurang paham tentang AIDS ya, karena AIDS itu dulu sangat booming tapi sekarang itu sudah meredup. Tapi itu masih apa ya, ibaratnya bahaya laten ya. AIDS itu tidak bisa diremehkan. Nah, menurut Mbak Pratiwi ini AIDS ya, ini bahasa sederhana aja karena kita bukan kampus ya, bukan bangku kampus dan sebagainya. Jadi kita bahasanya bahasa awam aja. AIDS itu sebenarnya apa sih gitu Mbak Pratiwi? AIDS itu karena virus. Disebabkan virus ya? Oke. Biasanya gitu. Karena disebabkan karena seks bebas, terus karena jarum suntik juga bisa. Oke, jadi ini salah satu penyakit seks ya, penyakit seks menular. Iya. Nah ini mungkin ya, ini sangat bahaya. Kemudian kalau menurut Mas Kaceng sendiri, mungkin ya ini bahasanya kan berbeda. AIDS itu mungkin pengertiannya Mas Kaceng lebih tahu kan itu kan, atau apalah menurut Mas Kaceng AIDS itu sendiri AIDS. Apa? Apa itu dengan sayang? Aduh. Apa itu dengan sayang? Apa itu dengan sayang? Bucin sekali. Waduh, ini malah lagi patah hati ini. Iya, jadi AIDS kalau menurut saya itu kayak kegiatan seks bebas. Kegiatan seks bebas. Ya, oke. Seperti tongkrongan itu sering bahas AIDS gitu. Terus tahu ngewe durung ya. Gitu. Okay. 18. Gak apa-apa, kita akan mencoba mengedukasikan. Iya. Baik, kalau menurut literasi yang pernah saya baca itu kan kurang lebihnya AIDS itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan karena virus. Benar ya, virus itu nanti kita sebut HIV ya. Disebut HIV atau Human Immunodeficiency Virus kan ya. Virus ini akan menyerang kekebalan tubuh seseorang kan yang terkena HIV ini kan, maka akan menyebabkan AIDS. Kan gitu kan ya Pak ya. Nah, sedangkan AIDS itu sendiri kalau berdasar pengertiannya itu AIDS ya, Acquired Immunodeficiency Syndrome ya. Jadi penyakit apa ya? Virus ini menyerang kekebalan tubuh seseorang gitu kan. Lah itu makanya semakin lama maka akan semakin apa Mbak istilahnya kalau dalam medis itu semakin berkurang kekuatan tubuh kita ya, kekebalannya ya, imunnya berkurang karena itu yang diserang oleh HIV ini kan. Nah, baik tadi sudah disinggung sedikit Mas Kacang, itu salah satunya ada apa Mas? Itu mungkin salah satu penyebabnya. Nah, ini kita akan berbicara secara runtut kan mungkin kan gitu. Apa sih yang bisa menularkan ya? Apa sih yang bisa menularkan HIV ini dari satu orang ke orang yang lain? Itu kira-kira apa Mbak Pratiwi dulu?
Tadi sudah disinggung senggama ya atau sek ya, sek. Kemudian selanjutnya apa, Pak? Dari jarum suntik itu Jarum suntik yang digunakan secara bergantian. Oke. Oh, bergantian. Iya. Berarti cuma satu jarum suntik Iya. saja. Terus buat orang banyak. Banyak. Oh, Termasuk user ya berarti ya, pemakai drugs itu kan Iya, termasuk. itu bisa menularkan ya berarti karena kebanyakan ada jenis narkoba yang pemakaiannya menggunakan jarum Jarum suntik kan? suntik. Ada ya? Ada. Nah, itu para pemakai biasanya kan ya tanpa disadari Iya. kan, sekali pakai kemudian langsung ditularkan ke yang lain. Iya. Seperti itu ya, Pak ya? Iya. Terus apa lagi? Tadi sek ya. Kemudian jarum suntik. Apa lagi ini kira-kira? Saya enggak tahu kok tanya saya. Kira-kira apa Mas Kaceng? Apalagi ini selain Ya, ini sek ya. Kata-katanya ketika sentuhan dengan keringat dari orang yang terkena HIV itu katanya menular. Apa betul Wah. itu? Aku juga kurang tahu itu. Lah ini kan ibaratnya juga kalau menurut saya pribadi, kalau menurut saya dan berdasarkan literasi yang saya baca, Iya, oke, iya. literasi Boleh. itu salah. Ya. Salah itu. Itu jadi keringat itu tidak menularkan HIV karena pada dasarnya HIV itu ditularkan melalui cairan sel darah ya, atau darah dan sperma ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi kontak secara langsung pergantian dari darah A ke darah seseorang A kemudian ke seorang B lah itu bisa. Salah satunya adalah pemakaian jarum suntik tadi yang Iya. kurang steril atau secara bergantian itu kan pasti akan ada bekas darahnya. Nah itu salah satunya. Kemudian senggama itu secara langsung. Iya. Ini ada Kat. Lanjut. Apa ini ada kejadian. Permisi Mbak, ini penggunaan studio baru tapi belum selamatan. Apalagi kita ngobrolin yang seperti ini kan gitu. Nah, kemudian yang kedua seksual ya, seks ini bisa seks suami istri, seks pria wanita ataupun lesbi, kemudian homo ini juga bisa menularkan ya, Bu ya. Iya. Kurang lebihnya seperti ini. Berarti urin juga enggak? Urin, oh tidak. Berarti Urin gimana menularkannya? ya Maksudnya misalkan gimana? orang itu kan ngompol terus keluarganya megang itu udah tinggal. Berarti hanya sekedar darah gitu. Ya, darah tapi kan secara langsung Oh, gitu. perpindahan dari tubuh A ke tubuh B. Oh, Kan, soalnya itu kan tadi kan secara- juga ada cairan gitu. Cairan Ya, mungkin bahkan- urin kan bisa. Lah, urin kalau ya kembali lagi tadi Kan ke dari dalam tubuh itu keluar. urin kembali lagi prosesnya tadi gimana kan gitu. Oh, kan. gitu. Kalau melakukan seksual itu yang keluar bukan urin. Kental-kental manis. Aduh sensor iklan. Enggak boleh itu, enggak boleh. Lah itu Bayar. itu akan berbentuk sperma lah. Itu yang Iya. bisa. Mungkin si laki-laki Iya. laki-laki kan belum tentu suami kan. Laki-laki Oh iya. yang mengidap HIV positif ini bisa menularkan. Itu. Kalau ini tanpa menggunakan pengaman ya. Gitu Iya. kan tanpa menggunakan pengaman itu bisa menularkan kurang lebihnya seperti itu. Apalagi ya tadi kita bahasnya seksual atau seks ya, kemudian jarum suntik, kira-kira apa lagi? Yang mungkin mitos atau Iya. mungkin emang fakta yang bisa menularkan, kira-kira apa, Mbak? Mbak Barat. Biasanya sih kalau orang awam itu menyebutnya kalau berkeringat itu bisa menularkan seperti itu. Padahal kan tidak. Tidak ya. Berkeringat kemudian berpelukan. Iya. Itu juga tidak. Tidak. Berenang bersama Oda itu juga tidak. Oh, tidak itu. Enggak. Tapi Makan ya bareng, orang- ya seperti ini juga tidak. Kecuali kalau penggunaan alatnya itu bersamaan. Oh, seperti itu. Tapi kalau misalkan udah renang juga nggak bisa kan? Oh, enggak. Kurus. Karena tidak mengeluarkan sperma kan Oh, itu gitu. tidak tukaran darah Iya, kan iya. gitu. Nah, ini Oke, mitos-mitos yang ada di luaran sana itu memang harus
apa ya istilahnya kita luruskan. Iya. Ya, banyak sekali kita bersalaman dengan Oda, katanya itu bisa menularkan. Faktanya kan Tidak. tidak. Nah, itu kita harus mengedukasi teman-teman yang ada di luar sana itu bagaimana sih apa ya penularan HIV yang memang benar-benar bisa menularkan itu yang Iya. seperti apa kan itu. Yang pertama pastinya karena darah ya, karena cairan darah, Iya. kemudian sperma kan gitu. Bahkan ibu menyusui itu pun pro kontra, Mbak. Kalau yang saya pernah dengar menyusui itu bisa menularkan ke bayinya. Iya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya kalau menyusui itu tidak menularkan. Nah ini kalau berdasarkan medis yang Mbak Tiwi tahu itu bisa nggak sih, Mbak? Yang pernah dibaca atau yang pernah didengar oleh Mbak Tiwi gitu? Tidak sih kayaknya. Tidak ya. Tidak. Tidak. Bagaimana? Asalkan gini, ibu ini ya walaupun positif ya, HIV positif. Tapi ketika menyusui itu tidak ada luka, tidak ada luka pada puting ya. Itu Tidak masalah. tidak masalah, aman kan Iya. itu. Gitu. Melahirkan itu pun sangat riskan sebenarnya, Iya. sangat riskan untuk menular kepada janinnya atau kepada bayinya kan Iya. gitu kan. Tapi dengan prosedur yang bagus, Iya. yang baik itu bayi juga akan aman ya, Mbak Aman. ya. Kan gitu kan. Kalau melahirkan secara normal itu akan sangat berisiko ya. Iya. Sangat berisiko karena pasti akan terjadi luka pada Perineum. dari ibunya kan gitu kan. Lah itu akan terjadi gesekan gitu kan. Iya. Nah mungkin Mbak Tiwi lebih tahu lah tentang HIV AIDS ini berdasarkan medis ya. Nanti kalau kita berdasarkan orang awam ya obrolannya ya. Ya itu enggak tahu. Oh iya, itu mau tanya Mbak Triman. Mbak Pratiwi itu pernah nanganin itu orang yang terkena HIV di rumah sakit? Pernah. Pernah. Itu kondisinya bagaimana itu? Kondisinya sih waktu itu penurunan kesadaran memang. Oh. Kurus, terus kering, badannya kering. Karena kan kalau tanda-tanda HIV itu kan biasanya diare yang berkepanjangan juga. Jadi kan dia mengalami dehidrasi. Dehidrasi seperti ya. itu, iya. Yang sebenarnya kalau orang normal diare itu mungkin 1-2 hari sudah sembuh. Tapi itu Karena diserang HIV ini kan jadi imunnya menurun. turun kan, jadi Iya. untuk menyembuhkan dirinya sendiri itu kan susah dan lama kan Iya. gitu kan, karena imunnya kalah dengan HIV itu kan itu. Nah, pengalaman dari Mbak Tiwi sendiri tadi kan pernah mengalami apa merawat Oda. Oda ini kan orang dengan HIV AIDS gitu. Iya. Ada rasa cemas nggak sih? Nanti saya tertular gitu loh. Ada rasa cemas sih ada. Karena kan waktu saya mau memberikan injeksi itu kan takut kalau jarumnya itu nantinya ketujuh ke tangan saya atau lebih ke itunya. Tapi kalau langsung berinteraksi itu enggak sih. Enggak ya. Kan cuma ngomong sekitar ngomong. Tapi pastinya menggunakan SOP yang baik dan benar kan? Iya. Nah itu ini Mas, ada juga yang mengatakan donor darah itu juga bisa menularkan. Iya. Ya, bisa Iya, lah menularkan AIDS. Lah ini silakan mungkin bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang di luar. Bisa nggak sih sebenarnya untuk donor darah dari orang HIV itu untuk menularkan? Iya. Kayaknya sih enggak, Bang. Enggak kayaknya. Enggak ya? Soalnya kan ada beberapa jenis yang harus diberikan sama yang enggak, itu beda. Kayaknya sih gitu. Ya, jadi ya ini sebagai gambaran saja berarti. Selagi prosesnya benar, SOP-nya benar ya insya Allah proses dari transfusi darah itu tidak akan menularkan kan. Apalagi donor darah atau transfusi darah lewat PMI itu kan SOP-nya sangat ketat kan itu kan sangat bagus. Untuk darah yang mengandung
AIDS atau HIV itu pasti sudah tersortir terlebih dahulu kan. Jadi tidak bakal diberikan ke orang lain kan gitu kan, orang yang sehat. Nah kemudian kalau di PMI saya pernah melihat sendiri, bahkan saya juga pelaku donor darah, jarumnya itu kan setelah dipakai untuk yang pendonor itu kan pasti langsung diganti, dibuang kan gitu kan, tidak bakal digunakan untuk orang lain. Ya, Nah itu mungkin penularannya ya, cara penularannya lah ini. Tapi ada satu lagi Mas. Kan itu kan HIV dari seks bebas. Kenapa harus ada lokalisasi? Kenapa nggak dihapuskan sekalian? Wah, itu loh Mas. Itu masih termasuk kontroversi lah. Nah, kalau lokalisasi ditutup, saya itu kasihan sama Mas Kaceng. Jangkrik. Kan gitu Mas. Nah, ini kan untuk mengakomodir kebutuhan Mas Kaceng. Aduh. Ya jangan kita tidak punya apa ya istilahnya wewenang untuk hal itu ya. Kita hanya bisa mengkampanyekan kalau emang kita belum punya pasangan, kemudian apa istilahnya jajan. Nah, pengen jajan dan sebagainya ya kita menggunakan paling tidak safety-nya kan. Itu. Berarti jangan ke lokalisasi, ke PMI aja. Gitu ya. Dapat jodoh saya enggak apa-apa. Anda dalam arti kan nanti kan ada tahapannya bagaimana kita pencegahannya kan gitu kan. Nah, salah satunya adalah memakai kondom. Kalau memang kita sudah puasa ya, dalam arti puasa kita tidak kuat, kemudian kok hasrat semakin tinggi, libido meningkat. Nah, tadi saking kebelet dolanan sabun wis ora kroso kan gitu kan. Ya, terus lah kan terus dalam arti pengen jajan kan gitu kan. Maka satu-satunya jalan adalah gunakan kondom. Ini untuk pencegahan, jagani gitu. Bukan berarti langsung Mr. P langsung ketemu dengan Miss V itu enggak. Tapi kita kasih pengaman terlebih dahulu. Oke. Itu untuk pencegahannya. Kan. Nah, sekarang karena sudah disinggung oleh Mas Kaceng berkenaan dengan pencegahan, ini kira-kira apa saja ini menurut para remaja ini pencegahannya ya untuk teman-teman di luar. Jangan melakukan itu. Jangan melakukan itu apa? Wi ya. Oke, teman-teman yang di luar sudah tahu kan wi itu apa? Nanti tanya Mas Kaceng aja. Anda lihat di YouTube ada. Nah, itu tiwi bukan? Tiwi bukan. Tiwi bukan. Tiwi bukan. Tiwi. Aduh lah itu. Ya jadi jangan melakukan hubungan seksual. Nah, jangan melakukan hubungan seksual secara bebas berganti pasangan. Intinya itu. Kalau melakukan hubungan seksual boleh enggak? Ya boleh. Sama pasangannya. Kalau bagi yang jomblo, yang enggak tahu. Selalu saja saya yang kena. Aduh. Itu. Jadi jangan melakukan hubungan seksual. Itu untuk pencegahannya pertama. Karena penularannya tadi lewat hubungan seksual gitu. Main dari jarum suntik ya. Yang kemudian yang kedua itu pencegahannya kurang lebih apa? Kalau kita sudah punya pasangan, supaya kita tidak terkena HIV atau tertular HIV dari orang lain, maka kita harus be faithful. Wah, itu apa ya? Kayak dosen menceramai mahasiswa. Kita harus setia pada pasangan. Oh, setia. Mas Kaceng harus saya selalu setia loh, Mas. Iya. Setiap tikungannya. Enggak. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat umum bahwasanya untuk pencegahan preventifnya kita harus menggunakan, kalau saya menggunakan akronim ABCDE, Mas. Apa itu? ABCDE, maka ABCD tadi A itu abstain atau puasa ya. Puasa untuk tidak melakukan hubungan seksual. Iya. Tapi kalau sakingnya ya tadi nanti kembali lagi ke yang C,
Ya. Kalau ini sudah tidak kuat, ya, tidak punya pasangan atau pasangannya jauh, hubungan jarak jauh dan sebagainya. Puasa ora kuat ya nanti piye carane kan gitu kan. Mokah ra apa. Nah, mukah. Nah, yang B, be faithful itu setia gitu kan, setia pada pasangan. Berarti ora ganti. Siji cukup. Sing lebo cukup lah. Curhat. Aduh. Jujur. Sensor. Nah, yang apa-apa wis ya itu. Kemudian yang ketiga, apabila ini tidak kuat kan gitu kan. Ya, AB enggak kuat. Tapi enggak kuat, sudah puasa. Kok ning tengah dalan. Iya. Haus kan gitu kan. Tengah dalan haus ya kan. Ya mau misalnya meh muka kan gitu kan. Kalau meh muka yo berarti ben ora ketara kan gitu kan. Ben enggak kelihatan ya berarti menggunakan kondom kan sebagai penutup kan itu pelindung C kan itu kan. Pelindung P. Kemudian yang D Mbak dan Mas dan teman-teman semuanya apa ini? Ini berkenaan dengan drug. Ya, jadi kita jangan memakai, kita jangan menjadi user, kita jangan menjadi user narkoba, jangan memakai, kan gitu kan? Karena pemakai kembali lagi seperti pembicaraan kita di awal, kalau pemakai itu sudah nge-play, sudah bareng-bareng temen gitu, lupa daratan kan, sudah lupa semuanya. Tadi jarum suntik, wis pokoknya barengan, luwih enak ganti nimbang, kudu ribet ganti jarum. Iya, irit juga. Irit juga. mungkin bagi para seperti itu. Dan sensasinya kan mungkin kalau bergantian kan lebih kerasa kan setia kawan. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin nanti next time kita akan undang para user gitu. Rasanya seperti apa? Bahaya. Ya, A B C D. E adalah edukasi. Nah, salah satunya lewat podcast seperti ini. Betul. Obrolan seperti ini kita bisa mengedukasi, bisa menyampaikan kepada teman-teman yang di luaran sana. Betul. Gitu. Jadi ini obrolan mungkin yo agak ngawur sithik yo ora apa-apa ya bisa dimaklumi. Tapi pada dasarnya kita akan mencoba menginformasikan kepada masyarakat umum, terutama para remaja itu kan. Nah, supaya tidak tertular HIV. Betul. Nah ini kita juga harus bisa membedakan Mas, Mbak, kita harus bisa membedakan HIV itu apa, AIDS itu apa, kan gitu kan? Betul. Ya kalau kembali lagi HIV itu adalah penyakitnya ya, virusnya ya. Kalau AIDS itu adalah nama penyakitnya ya orang. Kalau orangnya yang sudah kena HIV apa namanya? Oda. Apa itu udah? Orang dengan HIV AIDS. Oh iya, ya teman-teman. Jadi ODA, orang dengan HIV AIDS. Nah, Mbak, Mas, kita sekarang berbicara tentang ODA-nya. Ini mumpung dalam peringati Hari AIDS Dunia. ODA kan juga termasuk manusia. Betul. Iya betul. Benar, ya? Betul. Nah, bagaimana sih caranya memanusiakan manusia termasuk ODA ini? Iya. Apakah harus kita berikan stigma? Apa harus kita beri stiker? Apakah harus kita beri label? Kita diskriminasikan. Kamu pembawa penyakit, jangan dekat-dekat saya. Jangan dekat-dekat kami. Atau bagaimana? Supaya kita juga bisa bersikap memanusiakan manusia ini. Iya, betul. Itu menurut Mas Kacang atau Mbak Tiwi bagaimana? Hindari penyakitnya. Tetap dekati orangnya. Seperti itu sih. Seperti itu. Kalau Mas Kacang, Mas? Kalau saya lebih ke memberi support. Memberi support dia. Memberi support. Kan gini Mas. Orang yang kena HIV itu nggak kelihatan sakit. Iya. Ya kan? Betul. Iya sih. Nggak kelihatan sakit. Nggak kelihatan sakit. Olahraga masih biasa. Misalnya pecinta basket juga masih basket. Biasa. Pecinta bola masih bola. Nah, apa harus kita hindari, harus kita singkirkan? Jangan bergaul lagi? Enggak. Enggak ya.
Jadi Oda ini tetap manusia ya, yang harus kita rangkul, yang harus kita ajak bergaul, kita temani, kita semangati kan gitu kan, kita lawan HIV-nya kan, gitu po? Iya. Ya boleh. Betul. Support Ya, kita dukung supaya ini tetap sehat, tetap semangat melawan HIV-nya dan berusaha untuk tidak menularkan ke orang lain kan gitu kan. Kalau ini istilahnya orang ini sudah tidak punya semangat hidup, punya rasa dendam, pasti si Oda ini akan berusaha menularkan ke yang lain. Contoh jajan, kembali lagi koyok Mas Kaceng. Koyok. misalnya kita jajan. Iya. Maka Oda ini tidak akan menggunakan yang namanya kondom, akan lost doll. Maka si perempuan ini bakal kena HIV juga, akan tertular HIV juga, kan gitu. Iya. Nah maka kita kasih dukungan terus kepada Oda, yuk hidup tetap semangat. Ya mungkin karena sudah tahu HIV atau AIDS ini sampai sekarang belum ada obatnya ya, sekarang belum ada obatnya. Mungkin ibadah bisa ditingkatkan, kita mendekat kepada Gusti Ilahi kan gitu kan, mungkin seperti itu. Oke. Atau mungkin Mas Kacang ada yang perlu disampaikan kepada teman-teman, ini pesan untuk supaya tidak tertular HIV atau mungkin ya yang tahu temannya sebagai Oda itu harus bersikap seperti apa Mas? Ini sebagai closing statement. Oh iya. Kalau saya tetap stay safe diri sendiri gitu, stay safe. Tetap hindari hal-hal yang begituan apa Mas? Dijelaske Mas. Yang berupa ngesek ataupun ngewe dengan orang lain. Ini bahasanya Mas Keceng ini kadang-kala saya jadi traveling sendiri, traveling apa gitu. Sek bebas, hindari sek bebas. Kemudian hindari narkoba, jauhi semuanya. Kemudian kalau lokalisasi juga ngamankan diri sendiri. Waduh. Anunya diamankan. Oke. Ya paling untuk menghibur diri aja dengan itu tuhnya doang. Enggak usah ngelakuin hal-hal yang buruk. Oke. Gitu. Terus untuk Mbak Tiwi, mungkin yang bisa disampaikan kepada teman-teman di luar sana. Buat teman-teman Oda tetap semangat. Jangan lupa tingkatkan ibadah. Terus ya itu ibadah paling penting ibadah. Jangan pernah putus asa. Oke. Tetap semangat. Semangat udah gitu. Ya, fighting. Berjuang. Baik teman-teman semuanya yang ada di luar sana, sahabat Suara Corner PMI Kabupaten Kendal. Ini sedikit obrolan kita di momen yang sangat-sangat luar biasa ini dalam peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2022 ini. Kita hanya bisa menyampaikan, yuk teman-teman, AIDS ini masih menjadi bahaya laten ya, masih sangat membahayakan. Mari kita hindari, mari kita jauhi HIV-nya. Tapi apabila ada Oda di sekitar kita, yuk kita rangkul, jangan diskriminasikan, jangan jauhi, kita berikan semangat. Ya, mungkin itu yang bisa kita obrolkan untuk hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang di luar sana. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.